Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita jumpa lagi dalam Renungan Kamis. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 3 ayat 20 sampai 21, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Markus 3 ayat 20 sampai 21, dilanjutkan ayat 31 sampai 35 yang demikian firman-Nya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan berusaha mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kira setiap orang pasti memiliki harapan terhadap anaknya. Setiap orang tua pasti memiliki harapan terhadap anaknya. Ada orang tua yang mengharapkan anaknya menjadi dokter, arsitek, pembisnis, PNS, dan sebagainya. Agar harapan itu terwujud, ada beberapa orang tua yang menuntut anaknya untuk giat belajar, ikut les, supaya menjadi anak yang pandai, menjadi juara di kelasnya, menjadi siswa atau mahasiswa yang berprestasi. Wah, suatu harapan yang indah, yang elok dan baik. Tidak ada yang salah dengan harapan-harapan itu. Setiap orang tua pasti memiliki harapan yang baik untuk kehidupan dan masa depan anak. Saya pun membayangkan jika saya menjadi orang tua, tentu saya akan memiliki harapan yang baik terhadap anak saya kelak. Namun, seberapa sering kita menanyakan harapan anak-anak kita? Seberapa sering kita menanyakan mimpi anak kita? Seberapa sering kita berdialog menanyakan mimpi anak dengan orang tua? Terkadang anak memiliki cita-citanya sendiri. Mungkin orang tua mengharapkan anaknya menjadi dokter, arsitek, pembisnis. Tapi si anak ingin menjadi YouTubers atau TikTokers, begitu. Nah, terkadang kita selaku orang tua belum mengenal anak-anak kita siapa. Dari bayi hingga sekarang, misal kalau anak usianya 17 tahun, hidup 17 tahun tapi tidak mengenal anaknya, tidak tahu apa yang menjadi harapan dan mimpi anak-anak kita. Malah sering terjadi benturan. Mimpi orang tua berbeda dengan mimpi anak. Karena berbenturan, sehingga orang tua gagal melihat bakat potensi yang dimiliki oleh anak. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Hal ini juga terjadi dengan Yesus dan keluarganya. Keluarga Yesus memiliki harapan kepada Yesus. Yesus menjadi anak yang nurut dan manut, tidak neko-neko, menjadi anak yang alim. Ini harapan keluarganya. Lalu Yesus menjadi anak rumahan. Yesus sebagai anaknya tukang kayu, ya bekerja membantu bapaknya. Bekerja sebagai tukang kayu pula. Dengan bekerja kan akhirnya menghasilkan uang. Sedangkan Yesus ini jarang di rumah, jarang pulang. Kalau bahasanya anak muda zaman sekarang, alay, anak layangan. Lali omah. Yesus ini kerjanya berkeliling ke sana kemari, tidak ada kerjaan yang dikerjakan, hanya menyembuhkan orang dan mengusir setan. Nah, keluarga Yesus ini tidak suka, mbok dadi anak sing nurut to, ora usah aneh-aneh. Ning omah wae kerja oleh duit, malah ngluyur terus ora tahu bali ning omah, lontang-lantung, ora waras, wong edan. Keluarga Yesus di sini merasa anyel, merasa kesal, jengkel sama Yesus sampai dikatakan tidak waras lagi. Wong edan kalau orang Jawa bilang. Kita bayangkan saja ya Bapak Ibu. Jika anak kita jarang di rumah, dolan terus, alay, anak layangan, nongkrong pinggir jalan sama teman-teman. Nah, meh dadi anak apa kowe to le, Nduk? Mesti kan begitu ya. Anak kita nongkrong ndak jelas, kita kesal. Tapi Yesus ini pergi jarang di rumah karena untuk melakukan kehendak Bapa, memberitakan kabar baik, memberitakan kasih keselamatan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Yesus sangat memprioritaskan orang lain. Yesus sangat memprioritaskan, mementingkan orang lain daripada mementingkan dirinya sendiri. Bahkan dituliskan, makan pun tidak dapat. Yesus tidak sempat makan. Seharusnya keluarganya senang dan bangga kepada Yesus. Yesus melakukan kehendak Bapa. Namun keluarga Yesus justru menganggap kalau Yesus tidak waras lagi. Keluarga Yesus ini memiliki harapan terhadap Yesus. Namun apa yang dilakukan Yesus berbeda dengan harapan keluarganya. Keluarga Yesus ini sudah puluhan tahun tinggal bersama, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau Yesus memulai karyanya di usia 30 tahun, berarti mereka sudah hidup bersama, tinggal bersama selama 30 tahun. Tapi mereka tidak tahu apa yang dikersakake Gusti Yesus. Mereka tidak tahu apa yang menjadi impian Yesus. Harapan keluarga Yesus dan Yesus berbenturan. Nah, tidak ada yang salah dengan harapan keluarga Yesus. Namun, mereka memakai ukurannya sendiri. Mereka tidak menggunakan ukurannya Tuhan. Ukuran mereka menutupi ukuran Tuhan. Sehingga mereka gagal melihat kehendak Allah. Pada akhirnya mereka tidak bersyukur, mereka tidak berbahagia. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sering kita menggunakan ukuran kita untuk mengukur Tuhan. Kita menggunakan ukuran-ukuran sesuai dengan ukuran kita tanpa melihat ukuran Tuhan. Misalnya,
kita mengukur kebaikan Tuhan. Pas mendapat rezeki, naik pangkat, gaji naik, bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Badan sehat, bugar, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ekonomi lancar, dagangan laris, bersyukur. Ketika kita merasa bahagia, senang, yang terjadi yang baik-baik saja, maka kita bersyukur, mengatakan Tuhan itu baik. Kita mengukur Tuhan dengan ukuran kita sendiri. Namun bagaimana ketika pandemi, dagangan sepi, perekonomian tidak lancar, masihkah kita bersyukur? Sakit lama tak kunjung sembuh, masihkah kita berkata Tuhan itu baik? Ketika kita dikhianati, ditinggal, disakiti, apakah kita tetap bersyukur? Bapak, Ibu, dan Saudara, terkadang kita masih menggunakan ukuran kita untuk mengukur Tuhan. Mengukur Tuhan jika hidupnya diberkati, hidupnya baik-baik saja, hidupnya bahagia, sukses, sekolahnya lancar, jadi karyawan yang tetap, naik pangkat. Nah, letakkan ukuran itu ukuran kita. Sedangkan Tuhan punya ukurannya sendiri. Bukankah kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Kita ubah ukuran kita terhadap Tuhan. Biarkan ukuran Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita melihat semua karya Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, susah, senang, sehat, sakit, menangis, tertawa, mengalami masalah, dikhianati, ditinggalkan, mengalami tantangan kehidupan, pergumulan, menghadapi krisis, pandemi COVID. Dalam semua dinamika kehidupan, Tuhan akan menyertai kita. Bukankah Tuhan berkata, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Tuhan akan menyertai kita dalam situasi apapun. Tuhan akan memberi kita kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya adalah orang percaya. Oleh karena itu, biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Biarkan ukuran Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Dengan demikian kita percaya penuh kepada Allah. Selamat menjalani kehidupan, tetap percaya penuh kepada Allah. Biar ukuran Tuhan yang terjadi, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan yang telah Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak mengukur sesuai dengan ukuran kami, tapi kami melihat mengukur sesuai dengan ukuran-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami agar kami dapat menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang indah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami percaya Engkau akan senantiasa memberi kami kekuatan. Mohon tuntunan-Mu, mohon penyertaan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan, kami berdoa. Amin.